berkah, yaitu subutul khair wa ziyadatul khair ya. Berkah itu adalah tetapnya kebaikan, berlimpahnya kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan kebaikan ya, keberkahan ini baik untuk urusan akhirat kita ataupun dunia kita. Dan seperti biasa kita awali di waktu yang penuh berkah ini dengan memohon ya, mencari ilmu, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa di setiap paginya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk kajian ilmu kita ini, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana menundukkan hawa nafsu ya. Karena hakikatnya iman itu adalah menundukkan hawa nafsu, menundukkan rasa kita ya kepada syariat gitu ya. Nah, kalau di sini digambarkan ada seorang mu'alaf ya dari Korea. Beliau itu sebelum masuk Islam ya, daging babi itu adalah salah satu makanan favorit ya. Tetapi setelah masuk Islam, daging babi itu ternyata haram hukumnya, maka tidak mau meninggalkan daging babi walaupun sangat menyenangi. Nah, itu ya gambaran bahwa bagaimana kita menundukkan rasa ya kepada syarak, kepada syariat, kepada agama, walaupun secinta apapun kita, sesenang apapun, kalau dengan syariat tidak boleh, maka tunduk ya, sami'na wa ata'na. Nah, kita lihat juga contoh Julaibib ya. Julaibib itu seorang sahabat dan seorang perempuan yang cantik ya. Nah, kisahnya sangat terkenal sekali bahwa Julaibib itu dia ya, bahwa di antara apa yang dilakukan Julaibib, sami'na wa ata'na ya, senantiasa kami dengar, kami taat gitu ya. Yang bahwa dengan kecintaannya kepada baginda Rasulullah, kecintaan kepada Allah ya, bukti keimanan itu bahwa selalu mendahulukan Allah dan Rasulullah ya. Jadi bagaimana sikap Julaibib ya, yang diabadikan di surah Al-Ahzab ayat 36, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakunu lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Bahwa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah, tidak patut laki-laki, perempuan mukmin dan laki-laki mukmin, idza qadallahu, apabila Allah wa rasuluh dan rasulnya, idza qadallahu wa rasuluh amran, apabila sudah menetapkan suatu ketetapan ya, ayyakuna lahumul khiyarah, akan tetapi ada bagi mereka pilihan yang lain, min amrihim, tentang urusan mereka, wa may ya'sillah, barang siapa yang mendurhakai Allah wa rasulah dan rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia sudah sesat dengan sesat yang nyata. Nah, dari kisah surah Al-Ahzab ini ada suatu kisah yang menarik ya, yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu kisah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Julaibib ya, tadi Julaibib radhiyallahu an. Nah, jadi Julaibib ini sahabat Rasulullah ya, bukan sahabat yang terpandang, bukan kaya, tetapi secara fisik kurang bagus, kemudian tergolong miskin, pokoknya tidak punya harta. Tetapi walaupun seperti itu, Julaibib itu sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena begitu tingginya ketakwaan beliau ya. Nah, suatu ketika Rasulullah ingin menikahkan ya Julaibib dengan salah seorang putri sahabat Ansor, maka Rasul mendatangi rumah sahabat Ansor itu dan berkata, nikahkanlah putrimu denganku. Nah, mendengar ucapan Rasulullah, sahabat tadi tanpa mikir panjang langsung menerima tawaran Rasulullah. Nah, ini kesempatan gitu ya, dan kebanggaan. Tetapi Rasulullah menjelaskan pinangan itu bukan untuk Rasulullah gitu ya. Kemudian si sahabat Ansor tadi nanya, kalau begitu pinangan itu untuk siapa wahai Rasul? Dengan penuh tanda tanya nanya gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, untuk Julaibib radhiyallahu anhu gitu ya. Dengan penuh bingung ya, sahabat itu menjawab, baik wahai Rasul, tapi aku harus bermusyawarah dulu dengan istriku gitu ya.
Kemudian si sahabat tadi pulang ya menemui istrinya, kemudian ditanyakan dan bertanya ya, menceritakan pinangan Rasulullah. Wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah meminang putrimu. Kemudian si istri langsung, ya aku sangat setuju, tapi Rasul tidak meminang untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk siapa? Kata istrinya penuh heran. Benar, Rasulullah itu meminang putri kita untuk Julaibib. Kemudian istrinya menjawab, untuk Julaibib aku tidak setuju gitu ya. Jangan kamu nikahkan dengan Julaibib. Mereka tidak mau punya seorang menantu Julaibib ya, yang tidak punya apa-apa, kemudian dengan fisik yang seperti itu ya, yang secara duniawi gitu ya tidak itu. Nah, walaupun secara agama sangat kuat. Nah, kemudian percakapan kedua Abi dan Uminya itu ya didengar oleh putrinya. Kemudian pas putrinya mendengar pinangan Rasulullah ya, tidak menyangka bahwa ketika ayahnya tadi mau menolak pinangan kepada Rasulullah, kemudian si putri tadi bilang gitu ya, siapa yang sudah meminangku wahai ayah? Kemudian si ibu menceritakan bahwa yang meminangnya itu Rasulullah, tetapi pinangan itu bukan untuk dirinya ya, tetapi untuk Julaibib. Nah, ternyata si putrinya itu menjawab dengan tegas ya, apakah kalian menolak perintah Rasulullah gitu ya? Tidaklah kalian ingat ya dengan firman Allah, wa makana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakunu lahumul khiyarah min amrihim. Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula patut bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulullah menetapkan suatu ketetapan, akan tetapi ada mereka pilihan yang lain tentang urusan itu gitu ya. Nah, maka kata si putri tadi, terimalah pinangan itu gitu ya, karena aku tidak mau menyanyiakan gitu ya, bahwa kata si putri itu, aku tidak akan menikah kecuali dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Nah, mendengar jawaban putrinya, maka sahabat tadi pergi menghadap Rasul. Wahai Rasul, aku menerima pinanganmu gitu ya, nikahkanlah putriku dengan Julaibib. Nah, ini bentuk ya ketundukan, ketaatan, walaupun misalnya secara hawa nafsu kita tidak suka, tetapi ketundukan itu adalah perintah Rasulullah gitu ya. Nah, ini seorang wanita solihah ya, tidak melihat calon pendampingnya kecuali melihat agamanya saja gitu ya, fadfar bidatidinnya. Jadi sangat memahami bahwa kebahagiaan itu hanya dari ketakwaan gitu ya. Nah, bahwa perempuan tadi ya betul-betul perintah Rasul didahulukan daripada keinginan pribadi ya, karena merasa yakin bahwa keputusan Rasulullah itu yang terbaik. Nah, ini bahwa kebahagiaan pun meliputi itu ya, Julaibib sih, sehingga subhanallah gitu ya, calon istrinya solihah yang akan menjadi pendamping hidupnya gitu ya. Nah, kemudian sebelum menikahi ya, misalnya tiba-tiba ada panggilan jihad. Nah, ada panggilan jihad ya untuk berperang gitu. Jadi di saat yang bersamaan Rasulullah menyuruh kepada orang muslim ya supaya berperang ya, jihad di jalan Allah. Dan Julaibib bimbang gitu ya, ia bingung mana yang harus pilih, apakah ia memilih istri solihah dengan bahagia atau mati syahid yang selama ini dicita-citakan. Akhirnya ternyata Julaibib ya, setelah diterima lamaran itu dan akan segera menikah, ternyata ketika ada panggilan jihad, kerinduan terhadap mati syahid menjadi pilihannya gitu ya. Sehingga berangkatlah Julaibib perang gitu ya, meninggalkan calon istri yang solihah tadi ya, meninggalkan angan-angan kebahagiaan yang dia angankan gitu ya, tetapi lebih menyambut panggilan Allah gitu ya, berjihad di jalan Allah. Nah, kemudian setelah beres perang ya, banyak yang syahid ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa saja yang gugur di jalan Allah, Fulan bin Fulan dan lain sebagainya. Mereka tidak menyebutkan nama yang dicari oleh Rasulullah, yaitu Julaibib. Kemudian Rasulullah kembali bertanya kepada para sahabat dan jawabannya sama. Kemudian beliau menyampaikan ya, sesungguhnya aku sudah kehilangan salah seorang sahabatku yaitu Julaibib, coba carikan. Kemudian para sahabat segera mencari jasad Julaibib ya, dan mereka mendapatkan jasadnya tersungkur. Di sekelilingnya ada 7 jasad orang kafir ya yang sudah beliau bunuh. Kemudian para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah tentang Julaibib. Kemudian Rasulullah menghampiri jasadnya ya, beliau berdiri di sekeliling itu dan bersabda,
dia sudah membunuh 7 orang, kemudian mereka membunuh. Sesungguhnya ia adalah aku dan aku adalah dia. Rasulullah mengucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian dengan penuh lemah lembut, kasih sayang ya, beliau mengangkat jasad Julaibib ya, disandarkan di lengannya. Kemudian para sahabat menyiapkan ya liang lahat, dan Rasulullah menyandarkan jasad Julaibib ya di lengannya sampai akhirnya dikuburkan. Semoga Allah merahmatinya ya. Nah, itulah akhir kehidupan sahabat Julaibib ya. Beliau menutup lembaran amal dengan mati syahid di jalan Allah. Kemudian tadi ya si perempuan solihah yang siap mendampingi Julaibib. Nah, sepeninggalnya sahabat Julaibib radhiyallahu anhu, perempuan itu menjadi seorang yang kaya raya ya di kalangan Ansor. Itu semua berkat doa Rasulullah ya, karena perempuan itu mentaati, yaitu ketika beliau mendoakan ya Allah, curahkanlah kebaikan untuk dia dan jangan kau menjadikan untuknya kehidupan yang sempit. Nah, dengan doa Rasulullah, perempuan tadi juga yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Nah, ini adalah semuanya hikmah karena taat kepada Rasulullah SAW. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita ya, bahwa kita harus senantiasa menundukkan rasa ya untuk syariat. Nah, ini adalah contohnya tadi ya, bagaimana ketika kita harus meninggalkan gitu ya, padahal itu adalah sesuatu yang kita sukai misalnya. Nah, jadi intinya walaupun kita suka tapi dijauhi, walaupun tidak suka tetap kita terima ya, konsepnya itu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Nah, jadi wajib sami'na wa ata'na. Nah, di sini di surah An-Nur digambarkan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim, innama sesungguhnya kana qaulal mu'minin, ucapan orang-orang beriman, idza du'u ilallah, apabila diajak untuk kembali kepada Allah, wa rasulih dan rasulnya, liyahkuma bainakum, supaya memberikan keputusan hukum di antara mereka, ayyaqulu, hendaklah mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat, wa ulaika humul muflihun, mereka itu orang yang berbahagia. Jadi dalam menanggapi setiap perintah Allah dan setiap larangannya ya, baginda Rasulullah, perintah baginda Rasulullah dan larangannya, pokoknya konsep kita adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat gitu ya. Nah, bahwa itu adalah salah satu tanda keimanan yang sempurna. Nah, di sini kita bacakan ya, bahwa di surah An-Nisa ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbik, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka itu hakikatnya tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, terhadap perkara yang fima syajara bainahum ya, ketika mereka di bawah pohon itu ya, perkara yang mereka perselisihkan, tsumala yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak merasa hati mereka harajan, merasa berat, mimma qadaita, terhadap putusan yang kamu berikan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuhnya. Jadi di sini, maka demi Tuhanmu, mereka itu hakikatnya tidak beriman sampai menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka itu berat ya terhadap keputusan yang kamu berikan ya, kata Allah, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini adalah konsep ya keimanan yang sempurna itu. Pokoknya adalah tadi wa yusallimu taslima, menerima sepenuhnya keputusan apapun ya yang diberikan dari Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya keimanan yang sempurna itu tentu saja menjadikan Rasulullah ya sebagai penentu keputusan hidup, tidak merasa berat terhadap aturan Rasulullah, menerima dengan sepenuhnya gitu ya aturan Rasulullah SAW. Nah, memang hawa nafsu itu wajib tunduk kepada syariat ya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an liman ji'tu bihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian ya, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya taba'an, mengikuti, lima ji'tu bihi, terhadap apa yang aku bawa atau syariatku. Jadi tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah, beribadah syariat ya, kata syariat tidak boleh ini, kita harus taat, kata syariat harus begini, kita taat gitu ya, menundukkan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu wajib tunduk kepada syariat ya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwa hakikat iman itu adalah mengalahkan hawa nafsu.
Jadi kalau kita belum bisa mengalahkan hawa nafsu, berarti iman kita belum sempurna ya. Karena hakikat iman itu adalah bagaimana kita mampu mengalahkan hawa nafsu. Seseorang belum disebut beriman sampai ia menjadikan ini syariatnya sebagai hakim ya atas kehendaknya sendiri. Kemudian Ibnu Hajar juga menyampaikan bahwa mana hadis ini mendalam dan menjadi tolak ukur kesempurnaan iman seseorang. Jadi ketika perasaan, keinginan, pilihan, kita itu harus tunduk sepenuhnya pada syariat. Keinginan kita, pilihan kita ya. Bahkan Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin berkata bahwa barang siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin, maka ia tersesat gitu. Sementara orang yang menjadikan wahyu sebagai pemimpin, maka hawa nafsulah yang tunduk. Jadi ini saling itu ya di dalam hati dan sanubari kita. Kalau hawa nafsu yang memimpin, maka sungguh dia tersesat. Tetapi kalau wahyu yang memimpinnya, maka hawa nafsunya akan tunduk. Nah di sini misalnya ya, misalnya berjilbab kan, berkudung, misalnya kita kan secara nafsu gerah, ribet gitu ya, tidak suka gitu. Misalnya ada jual beli emas kredit ya atau manipulasi laporan, nah ini menguntungkan, membuat bahagia, padahal itu syariat nggak boleh. Suap menyuap gitu ya, cepat naik jabatan, bangga, padahal itu nggak boleh. Korupsi harta rakyat gitu ya, punya banyak uang, tetapi secara syariat itu tidak boleh. Nah pokoknya suka dan benci, senang dan sedih, cinta dan amarah itulah rasa yang dipunya kita sebagai manusia. Tapi semua rasa wajib tunduk kepada hukum syariat. Bencinya karena Allah, sukanya karena Allah ya, al-hubbu fillah wal bughdu fillah ya, senang sedih karena Allah, cinta marah semuanya harus tunduk kepada syariat. Nah di sini contohnya ya, dalam hal berpakaian misalnya yang boleh dilihat. Nah, di sini Asma binti Abu Bakar ya pernah menemui Rasulullah dengan memakai pakaian yang tipis gitu ya. Kemudian Rasulullah berpaling dan bersabda, "Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ah, sesungguhnya perempuan itu idza balaghatil mahid, apabila sudah haid ya, sudah balik atau sudah haid, lam tasluh ya, itu enggak layak gitu ya, tidak boleh an yura minha, terlihat darinya illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini, wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi, dan Rasulullah menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Nah ini ya, bahwa dalam menutup aurat gitu ya, secara hawa nafsu misalnya ribet harus gimana-gimana, tetapi karena ini adalah syariat, maka menutup aurat itu harus betul-betul diperhatikan gitu ya. Nah di sini kemudian yang kedua, jual beli emas kredit. Nah ini ya, ini juga hati-hati gitu ya. Az-zahab bizahab ya, emas ditukarkan dengan emas. Kemudian wal fiddah bil fiddah, dan perak dengan perak. Wal birru bil birri, dan gandum dengan gandum. Wal wasyair bisyair ya. Kemudian jemawut dengan jemawut. Wat tamru bit tamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Mithlan bimithlin, harus sama takarannya. Bisawain ya dan biadin ya, harus sama takarannya, harus dilakukan juga dengan ya dan biadin ya, dengan kontan. Faidah talafat hadhil asnaf, jika berbeda jenis-jenisnya, fabi'u, maka jualah, kaifa syi'tum, sesukamu, idza kana ya dan biadin, asalkan dilakukan dengan kontan. Nah, jadi jual beli emas kredit itu ya ada mengandung riba ya di dalamnya, kecuali kalau beli secara kontan gitu ya. Kalau secara kredit kan itu sudah berbeda lagi. Nah jadi ini hati-hati juga, walaupun kita misalnya pengen gitu ya memiliki, tetapi karena ada aturan ini ya, bahwa harus ya dan biadin, jenis-jenisnya, jadi emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, harus yang semisal ya. Jemawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, itu harus sama takarannya, ya, harus mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin, jadi harus dilakukan dengan kontan. Karena tadi ya, jika berikhtalafat hadhil asnaf, berbeda-beda jenisnya, fabi'u, maka jualah, syi'tum, sesukamu, idza kana biyadan biyadin, asalkan dilakukan dengan kontan. Nah tetapi kalau di sini ya yang digambarkan itu adalah jual beli emas kredit ya. Nah ini yang tidak boleh gitu ya. Sebentar.
Nah jadi harus hati-hati ya, misalkan berdagang emas dengan kredit ya, bahwa sudah dibahas dalam lajnah ada imah libuhus al-ilmiyah wal ifta, bahwa membayar harga emas ya, misalnya membayar harga emas setelah transaksi jual, maka ini tidak dibolehkan jika pembayarannya itu misalnya tadi ya atau misalnya dengan ini masuknya nanti riba nasa ya, misalnya kalau seperti gandum, kain, besi dan semisal maka dibolehkan. Jadi misalnya begini, seorang penjual ya, penjual emas punya beberapa kerabat, teman dan nasabah. Jika salah seorang dari mereka datang setiap saat dan meminta pinjaman darinya, pasti dia akan meminjamkan ya perhiasannya. Nah di sini maka dari pinjaman tadi ya, membeli perhiasan mengurangi uang yang ada itu ya, sehingga apakah misalnya pemilik toko ini meneruskan penjualan dan mencatat sisanya sampai dia membanya, atau apakah harus apa yang dikerjakan. Nah ini di sini bahwa tidak boleh karena ada riba nasai ya, seperti yang tadi misalnya bahwa dekat gitu, teman dekat sehingga memberikan pinjaman gitu ya, maka nantinya itu ini muamalahnya itu ya ada yang rusak gitu ya. Misalnya membeli emas ayah uang muka dulu atau gimana. Nah ini ya, jadi misalnya tidak punya dana kecuali ada uang muka dulu ya, kemudian ingin menyimpan emas ya untuk nanti dicicil lagi misalnya. Itu kan emas itu naik turun ya, jadi hal ini sangat sulit gitu ya dalam hal ini misalnya. Jadi hal ini tidak dibolehkan, harus ya dan biadin tadi, harus secara kontan dibelinya dan lain sebagainya. Ini tentang emas memang banyak sekali ya. Nah misalnya masuknya tadi riba nasai gitu. Kemudian manipulasi laporan juga ya, bahwa man gosya falaisa minni, barang siapa yang menipu maka kata Rasul dia bukan termasuk golonganku. Nah hati-hati juga ya, ini masalah LPG, laporan-laporan misalnya yang tidak sesuai misalnya, apalagi kita berkecimpung misalnya dalam hal ini hati-hati sekali. Man gosya falaisa minni, barang siapa yang menipu ya, memanipulasi laporan misalnya, maka bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini suap menyuap juga ya, ini sudah sering dibahas. Laknatullah ala rashi wal murtashi, laknat Allah kepada ar-rashi, orang yang memberi suap, wal murtashi, dan penerima suap. Jadi sama-sama baik yang pemberi suap, penerima suap itu sama-sama ya dilaknat. Kemudian ini korupsi juga ya, wa mayaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Wa mayaglul, barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta, bima ghalla ya, ghalla yaumal qiyamah, maka nanti akan datang membawa harta yang dikhianatkan itu. Jadi barang siapa yang berkhianat ya, misalnya korupsi ya kepada masyarakat atau kepada negara, maka hari kiamat itu akan didatangkan membawa harta yang dikhianatkannya itu. Nah jadi intinya hukum syariat harus kita taati, tidak boleh kita merasa berat ya, sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat, diterima sepenuhnya ya, bukan tidak mampu tapi belum bisa menundukkan hawa nafsu, harus seperti itu ya, bahwa kewajiban dari Allah itu pasti mampu dilaksanakan. La yukallifullah nafsan illa wusaha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Jadi bagaimana kita secara setahap demi setahap ya menundukkan hawa nafsu kita ya. Nah bahwa bahagia itu ketika Allah ridho ya, harus dicamkan bahwa Allah ridho ketika kita taat, maka bahagia ketika taat ya, harus bersemangat ketika kita melakukan berbagai ketaatan, karena surga sudah menanti kita kalau kita melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. Nah jadi benci juga harus sesuai syarat tadi kan, al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, dan benci sesuai syariat, benci kepada yang bermaksiat ya, kemudian tadi ya benci kepada apa yang Allah haramkan ya, sebagaimana benci dan jijiknya kita kepada daging babi. Jadi sudah dicantumkan itu bahwa kebencian kita kepada yang Allah haramkan sebagaimana kita benci dan jijiknya kepada daging babi, karena dengan benci kepada yang seperti itu ya, membenci maksiat, nah kemudian insya Allah ya akan menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus ada
rasa juga, selain rasa senang, rasa benci ya, tapi yang sesuai syariat gitu ya. Jadi baik bahagia ataupun suka ketika taat, kemudian benci dan sedih ketika melakukan maksiat. Jadi rasa ini ya, rasa yang sesuai syariat itu seperti itu. Kita bahagia, kita senang ketika melakukan berbagai ketaatan, dan kita merasa benci dan sedih ketika melakukan kemaksiatan. Nah, ini ya contohnya, misalnya malas ketika beribadah, rasanya harusnya semangat ya. Suka misalnya melihat aurat misalnya dalam penampilan-penampilan misalnya baik di internet, kita timbulkan tidak suka ya ketika melihat tayangan-tayangan yang mengumbar aurat misalnya. Nah, misalnya benci kepada itu ya, kemudian marah kepada kebenaran, itu nggak boleh. Tetapi rasa ini harus mengubah rasa yang sesuai dengan syariat. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita ya untuk senantiasa memiliki syukur ya, rasa yang rasanya itu betul-betul sesuai syariat, baik rasa cinta kita dan rasa benci kita ya, karena al-hubbu fillah, cinta kita harus betul-betul karena Allah, wal bugdu, dan kebencian kita itu juga harus betul-betul karena Allah gitu. Nah, mungkin hanya itu saja untuk renungan hari ini. Mudah-mudahan rasa yang kita miliki ya dalam kolbun kita gitu ya, kita mampu menundukkan nafsun ya tadi, hawa nafsu, dan lebih menguatkan rasa kita ya yang sesuai dengan syariat. Camkan dalam hati, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, apapun yang Allah perintahkan ya, apapun yang baginda Rasulullah perintahkan, tetap sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat, disesuaikan dengan al-hubbu fillah wal bugdu fillah, bahwa kita itu mencintai sesuatu itu harus betul-betul karena Allah, dan membenci sesuatu juga ya harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mampukan hati kita untuk bisa menata hati kita benci kepada yang tidak sesuai dengan syariat, cinta kepada sesuatu yang sesuai dengan syariat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu tolihah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama baca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian subuh di pagi hari ini selesai.